Bapak Ibu saudara-saudara serta anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan mendasari seluruh pergumulan kita sepanjang usbu yang baru ini dengan membaca firman Tuhan. Yang akan kita baca dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Imamat pasal 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Tapi mendahuluinya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami akan membaca, mendengar, serta melakukan firman Tuhan. Kami mengaku kami berdosa. Karena itu terangi kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk membaca, mendengar, bahkan melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas kali. Datang dan berfirman kepada kami ya Allah, karena selaku anak-anak-Mu kami siap mendengarkan apa kata firman yang disampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang demikian bunyinya, Imamat 19 ayat 13 dan ayat 14. Kudusnya hidup. Janganlah engkau memeras sesamamu, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang buruh, upahan sampai hari esok. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Jangan kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita yang membaca, mendengar, serta melakukan firman ini dalam kehidupan kita di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita ada lagi di hari ini, hari baru, hari pertama di usbu pergumulan kita di minggu kedua bulan Agustus, tanggal 10 Agustus ini. Dan berdasarkan firman Tuhan yang ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku, Imamat pasal 19 ayat 14 sampai ayat 13 sampai ayat 14. Kita semua mencoba untuk melihat apa makna yang tersirat dalam firman Tuhan ini. Ketika dikaitkan dengan tema mingguan yang menjadi dasar pergumulan kita, gereja tekun menegakkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang hakiki dan yang sangat diperhatikan. Menjadi perhatian bukan saja di Maluku, bukan saja di Indonesia, tetapi hak asasi manusia ini menjadi perhatian dunia. Bahkan di dunia ini dibentuk satu badan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Ini dimaksudkan supaya antara hak dan kewajiban mesti berjalan seimbang. Bapak Ibu, orang tua serta anak-anak yang terkasih, pertanyaannya bagi saya dan saudara-saudara, bagi beta dan Bapak Ibu semua, apakah selaku orang-orang percaya kita sudah melakukan kewajiban kita dengan baik sebelum kita menuntut hak-hak kita? Kitab Imamat pasal 19 ayat 13 sampai 14 yang menjadi bahan bacaan kita tadi mengisyaratkan soal bagaimana hidup mesti seimbang,
Hidup mesti memperhatikan antara hak dan kewajiban yang berlaku. Umat atau pemuka-pemuka agama dituntut untuk harus memperhatikan mereka yang lemah, yang kurang, yang miskin, yang papa. Tuhan melarang penindasan, perampasan dan penahanan upah pekerja harian pada masa itu. Pekerja harian sangat bergantung pada upah harian untuk makan malam keluarganya. Itu berarti ketika kita atau para penguasa menahan upah daripada pekerja, maka secara tidak langsung mereka telah menahan upah dari keluarga yang membutuhkan makan hari itu. Dan tentu ini adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, ayat yang kedua menunjukkan bahwa Allah memerintahkan janganlah mengutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Orang tuli tidak mendengar, orang buta tidak melihat. Dan kenapa Allah memakai orang tuli dan orang buta sebagai perbandingan diberlakukannya hak asasi manusia? Sebab pada kenyataannya orang tuli dan orang buta adalah orang-orang disabilitas yang kehidupan mereka sangat bergantung pada orang lain, yang hak-hak mereka seakan dikebiri, tidak dipedulikan. Hak-hak mereka kurang mendapat perhatian. Dan karena itu Tuhan memperingatkan para pemuka agama bahwa mereka harus memperhatikan kaum yang lemah, termasuk orang tuli dan orang buta. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, awal dari refleksi ini saya mau katakan kepada kita bahwa pernahkah kita mengutamakan kewajiban daripada hak kita? Tentu jawabannya adalah beda. Bahwa sebagai manusia kita suka memperjuangkan, mempertahankan hak daripada kewajiban kita. Hak untuk hidup, hak untuk makan, hak untuk mendapat jaminan sosial yang disediakan pemerintah. Kalau ketong terlambat untuk dapat bantuan, ketong mengamuk. Tapi kalau dihimbau untuk kerja bakti, ketong sembunyi pura-pura sakit. Itulah realitas hidup kita, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan manusia, perbuatan-perbuatan kita yang secara sendirinya dengan sendirinya menunjukkan kita lebih memperjuangkan hak daripada melakukan kewajiban secara adil dan merata. Karena itu lewat refleksi di pagi hari ini yang menjadi dasar dan landasan bagi kita untuk menjalani hidup sepanjang usbu yang akan kita lalui sebagai orang-orang percaya yang meyakini sungguh kasih Tuhan di dalam Yesus yang telah menyelamatkan kita. Kita mesti belajar dari Yesus bagaimana meninggalkan haknya sebagai anak yang sungguh, sebagai anak tunggal Allah, dan boleh melakukan kewajibannya, mematuhi dan mengikuti perintah Allah untuk menyelamatkan manusia
bahkan sampai mati di tiang kayu salib. Ini suatu perintah bagi beta dan Bapak Ibu selaku orang-orang percaya. Mari kita lebih memperhatikan kewajiban kita daripada memperjuangkan hak-hak kita. Sebab pada prinsipnya kekhawatiran tidak akan menambah sehasta hidup kita. Takut akan Tuhan adalah fondasi yang kuat dan mutlak untuk kita menjalani kehidupan kita. Sebab Tuhan berkata, "Akulah Tuhan." Itu pernyataan yang sangat jelas dan keras, yang diikuti dengan pernyataan bahwa tidak ada yang sanggup dan mampu mengalahkan kuasa Allah. Tidak ada yang sanggup dan mampu mengintervensi kehendak Allah. Yang kita sanggup melakukannya adalah selalu berserah pada Allah dalam doa dan setiap pergumulan kita dari keluarga kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita sepanjang hidup yang kita jalani. Shalom.